Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati ibadah kita pada saat ini. Amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Baik, kita akan memuji Tuhan, kita akan pujikan mengenalmu. Sudah saya bagikan di apa ya, di grup. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dari awal. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dengarkanlah nats pembimbing yang membimbing dan menuntun ibadah kita pada saat ini, yang terambil dari Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 hingga ayat yang ke-2 ayat hingga ke-11. Demikian firman Tuhan.
Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan ia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menyelam perahu-perahu mereka ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita menghadap Allah, tentu banyak dosa yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, sebelum kita lebih jauh beribadah menyembah Allah yang Maha Kudus, mari kita datang, minta pengampunan dari Tuhan, supaya ibadah kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita pujikan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
dan tak berarti bagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah sekali lagi, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi dengan setengah suara. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, kami tahu Bapa, kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan segala dosa. Secara khusus 1 minggu yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan, baik melalui perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, bahkan segala gerak-gerak tubuh kami yang tidak menyukakan hati-Mu, yang mendukakan Engkau ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami menghadap Engkau, mau beribadah kepada Engkau. Sebelum kami lebih jauh lagi untuk menyembah kebesaran nama-Mu, Engkau Allah yang kudus, Allah yang penuh maha kuasa. Kami merendahkan hati kami untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, untuk meminta belas kasihan Tuhan, supaya kiranya Tuhan mengampuni kami, supaya kiranya Tuhan memaafkan kami, supaya kami layak beribadah padamu pada saat ini, supaya kami layak menyembah Tuhan, karena kami tahu kami penuh dengan dosa. Berikanlah kami pengampunan itu ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan memberikan pengampunan itu bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah Allah berikan pengampunan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32, dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Allah sudah mengampuni kita, amin. Jadi kita saat ini layak beribadah di hadapan Tuhan, layak memanggil kebesaran namanya, layak menyebut dan mengucapkan kekudusan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan memujikan pujian Allah itu baik. Dan saya persilakan siapa yang mau bersaksi, saya persilakan maju ke depan. Allah itu baik. Bertepuk tangan ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setia tidak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Siapa mau bersaksi? Ayo, yang mau bersaksi bersilakan. Ada yang mau bersaksi? Tidak ada? Kita berdiri. Kalau tidak ada, kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya sudah bagikan ya kemarin pengakuan iman rasuli. Saya akan sebentar. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang diikrarkan oleh orang-orang percaya, oleh orang Kristen di segala tempat dan sepanjang masa. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan dua-dua syafaat kita. Kita akan langsung berdoa. Kira-kira ada yang mau didoakan? Ada yang mau minta didoakan? Gak usah malu-malu. Ada yang mau didoakan? Biar kita masuk ke doa syafaat ini. Gak ada? Kalau begitu kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur tepat ini hari pertama kami beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Tuhan mengutus hamba-Mu untuk melayani di tempat ini. Tuhan mengutus hamba-Mu untuk melayani di kota Palangkaraya ini secara khusus di tempat ini ya Bapa. Ini merupakan sebuah panggilan ilahi yang Tuhan percayakan di dalam hati hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa buat keluarga di tempat ini yang sudah menyediakan tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah memuji Tuhan. Berkatilah keluarga di tempat ini ya Bapa. Berkati nikah rumah tangganya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa terjadi atas mereka. Berkati usaha mereka. Berkati masa depan mereka. Secara khusus pada saat ini Bapa, buat inang yang sedang mengandung, Tuhan memberkati buat bayi yang ada di dalam kandungannya. Tuhan yang melindungi, dan tepat nanti pada hari hanya dalam hari bersalinnya, Tuhan memberkati segala persiapan-persiapan. Tuhan berkati anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dan menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami yakin dan percaya berkat-Mu senantiasa mengalir, berkat-Mu senantiasa terjadi buat keluarga di tempat ini. Bapa yang baik, kami terus berdoa buat pelayanan perintisan hamba-Mu. Bapa, berikan kepada hamba-Mu hati, seorang hamba yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena hamba-Mu tahu, Tuhan sudah terlebih dahulu melayani hamba-Mu dengan mati di kayu salib. Oleh karena itu Bapa, berikan hati yang tulus ikhlas untuk melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, berkati perintisan hamba-Mu ini, kirimkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kirimkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara benar,
yang mau mendengarkan firman Tuhan, supaya hamba-Mu dapat melayani mereka, dapat menggembalakan mereka, sehingga pada akhirnya mereka mengenal Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kelak nanti menjadi tujuan hidup kami beroleh kerajaan surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba bersyukur buat jemaat, buat orang-orang yang Tuhan kirimkan pada saat ini, bersama-sama dengan beribadah saat ini di tempat ini. Tuhanlah senantiasa memberkati mereka, Tuhanlah senantiasa melindungi mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, dalam setiap sekolah mereka yang masih sekolah. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa memberkati masa depan mereka, Tuhan senantiasa yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bagi jemaat, bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang mengalami sakit penyakit, Tuhan senantiasa yang memberikan kesembuhan. Dengan semuanya itu Bapak, dengan sukacita yang Tuhan berikan, kami lebih leluasa dalam memuji, dalam mempermuliakan Tuhan. Bapak yang baik, kami menyerahkan buat pemerintah kami, dari jajaran tinggi hingga para terendah, RT RW, berkati mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya pemimpin-pemimpin kami ini merupakan alat Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Oleh karena itu berikan kepada mereka hikmat dan takut akan Tuhan. Secara khusus buat kota Palangkaraya, kami serahkan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati, jauhkan dari segala yang jahat. Secara khusus buat TNI Polri, berkati mereka supaya dapat menjalankan setiap tugas mereka. Secara khusus Bapak, kami berdoa buat setiap orang Kristen yang ada di kota Palangkaraya ini, supaya lebih leluasa dalam mempermuliakan Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang jahat, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya kami sebagai orang-orang percaya lebih leluasa dalam memuji dan mempermuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan doa syafaat ini dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Kami sudah memuji, mempermuliakan Tuhan, dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati juga para jemaat yang mendengarkannya. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu ini kami dapat dengarkan dengan baik, dan kami lakukan demi untuk kemuliaan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saat ini saya main tunggal dulu ya. Saya yang MC.
saya juga yang khotbah. Saya berharap saudara Ewen nanti bisa yang MC. Amin, amin, amin ya. Dan berikutnya nanti yang lain menyusul ya. Masa saya sendirian di sini kan begitu ya. Akan poso, remaja-remaji. Iya kah? Begitu bahasanya ya. Kalau pemuda-pemudi berarti remaja-remaji begitu ya. Pemuda-pemudi ya. Nah, saya berharap dukunglah pelayanan itu, pelayanan Tuhan ya, untuk kemuliaan Tuhan begitu ya. Jadi kita bergandeng tangan untuk memperluas kerajaan surga kepada Allah melalui gereja yang saya rintis, yaitu GKSI ya, Gereja Kristen Setia Indonesia. Kiranya kita setia sampai mati. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari nats pembimbing yang tadi ya. Nats pembimbing yang tadi yang dari Lukas pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-11, dan ini kita harapkan baca silih berganti ya, silih berganti. Saya akan bacakan ayat yang ke-1, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu cuma 2 ya, yang lain masih calon ibu ya. Oke. Saya akan bacakan ayat 1 dan saudara-saudari sekalian lah bacakan ayat 2 silih berganti hingga ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Berdoalah ke tempat yang dalam dan beratlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama dengan kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun bersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi manusia." Kita baca sama-sama yang ke-11, 1, 2, 3. Dan sesudah mereka mengelapor, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Amin. Saya akan mengangkat tema pada saat ini, yaitu open minded ya. Apa itu open minded? Bahasa apa itu ya? Bahasa Batak gitu ya. Open minded itu apa? Open minded ya. Open minded itu artinya gini, kita mencoba berpikir secara terbuka. Jangan berpikirnya itu kolot begitu. Ya, berpikir secara terbuka. Saya mau tanya, ya, contohnya Reoni ya, ketemu dengan seseorang, masih pertama ketemu ini ya, Reoni, namanya Reoni ya, bukan ketemuan apa ya, ketemu kembali begitu, namanya Reoni, ya, itu Reoni. Nah, Reoni masih pertama ketemu dengan seseorang, anggap saja laki-laki lah itu. Nah, tiba-tiba ini pertama kali ketemu, terus disuruh-suruh si Reoni. Masih pertama kali ketemu loh. Kira-kira bagaimana perasaanmu Reoni? Masih pertama kenalan. Jabatan tangan belum langsung. Reoni, ambilkan dulu itu. Kira-kira bagaimana perasaan Reoni? Bagi Reoni sendiri loh. Malah, kok siapa? Kan begitu logat Papua. Kok siapa? Kok nyuruh-nyuruh saya? Begitu tuh. Kalau orang Papua bilang begitu. Ya, kok suruh-suruh saya kenapa? Itu ya. Aku belum kenal kau. Ya. Artinya kan kita secara apa kan bisa marah.
Ya, nah itu yang perlu kita bahas. Nah, coba perhatikan pada teks ini, ketika Yesus menyuruh siapa? Menyuruh Petrus. Apa yang disuruh? Coba pada ayat yang tadi itu apa perintah Yesus? Di mana itu? Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Ya, masih pertama kali ketemu ini. Pertama kan memang dia menyuruh menebarkan menggeserkan sedikit perahunya, begitu toh. Yang kedua, perintahnya apa? Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Nah, ini masih pertama kali ketemu loh. Tapi Yesus sudah suruh-suruh dia. Tetapi bagaimana sikap seorang Petrus? Apakah dia menolak? Yang pertama yang diperintahkan apa? Geser dulu sedikit perahumu. Yang kedua apa? Dikatakan, tebarkanlah jalamu. Padahal masih sekali ketemu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Simon? Tapi dia mau melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin menjadi open-minded, yang pertama, dia tidak mau baru pertama kali kenal, dia tidak mau permasalahkan. Yang kedua adalah masalah bidang atau jurusan. Saya mau tanya, di sini ada S1 jurusan pertanian, di sini S1 jurusan kedokteran. Berarti itu sudah menjadi ahlinya kan? Atau anggap saja dulu saya S1 pertanian, si Eben S1 kedokteran. Terus saya apakan si Eben? Ben, ini udah kedokteran loh ya. Saya bilang sama si Eben begini, Ben, bukan begitu cara menyuntik, saya bilang begitu. Padahal itu apa? Keahliannya, betul toh? Padahal saya dari pertanian, bisa aja menanam padi, ya begitu toh? Bisa cuma tanam padi. Kira-kira perasaan si Eben bagaimana nih? Oh siapa kan begitu lagi toh? Saya sudah 5 tahun, 4 tahun saya khusus kedokteran ini kan begitu kan? Kau cuma pertanian tanam padi saja itu jurusanmu. Suruh-suruh saya kan begitu toh? Dia bisa tersinggung. Artinya dari segi jurusan dalam kuliah biasanya kalau bisa tersinggung ya. Teman saya teologi contohnya, ada yang dia contohnya kedokteran. Dia jangan sempat diganggu gugat jurusan saya kan begitu. Demikian juga dia jangan sempat diganggu gugat jurusan dia. Biarkan saya yang bidang saya, jurusan saya yang menguasai begitu. Nah, coba bayangkan di dalam teks ini. Yesus itu pekerjaannya apa? Yesus itu pekerjaannya apa? Tukang kayu itu. Yusuf itu kan tukang kayu kan? Bapaknya kan? Artinya dia, ya anaknya tukang kayu kan begitu. Artinya dari segi profesi, ya Yesus itu cuma tukang kayu aja. Cuma memperbaiki meja begitu toh. Saya tidak tahu bagian-bagian itu. Coba Simon, kesehariannya apa? Apa? Nangkap ikan. Artinya dia sudah tahu bagaimana trik ikan itu dapat. Begitu toh? Dilemparkan itu apa? Dilemparkan cacing itu langsung dapat begitu. Kalau cacing kalau zaman sekarang. Makanya ada guyonan zaman dulu. Kau itu tidak tahu memancing, katanya begitu. Kamu kenapa mancing begini lama-lama sekali? Ya, cara mancing itu bukan begitu. Caranya bagaimana? Ambil ikannya dari air, baru masukkan apanya? Cacingnya, baru dapat. Maksud saya ya. Paham ya? Jangan sampai lama-lama menunggu sampai 5 menit, 10 menit baru dapat ikannya. Jangan lemparkan. Caranya ambil ikannya, ambil cacingnya, masukkan baru tangkap. Gitu. Nah, maksud saya antara Yesus, antara Yesus dengan Petrus itu sebenarnya sudah jurusan yang berbeda. Tadi Yesus apa jurusan apa? Pertukangan, label lah begitu ya. Terus siapa? Si Petrus apa? Penangkapan ikan, nelayan begitu. Nah, coba kita perhatikan ayat yang keempat tadi itu. Perintah daripada si Petrus itu Yesus apa? Simon. Apa ayat yang keempat? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Yang menyuruh siapa? Yesus. Yesus dari apa? Jurusannya apa? Perkayuan kan? Coba. Terus yang disuruh siapa? Yang punya bidang itu kan? Coba secara logika kan ini kan nggak masuk akal sebenarnya kan? Tapi karena apa? Karena si Petrus ini open minded, terbuka dia. Sekalipun itu bukan jurusanmu,
Saya mau belajar dari kau. Begitu toh? Sekalipun itu bukan jurusanmu, tapi siapa tahu kau mempunyai ilmu di sisi lain. Begitu toh? Akhirnya dia terus sehingga ayat yang ke berapa itu? Ayat kelima dikatakan Simon menjawab apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Koma ya, masih koma. Ada baru habis itu apa? Tetapi, ya kan? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan nyala juga. Artinya ini suatu kerendahan hati yang luar biasa dari si Petrus. Kerendahan hati yang luar biasa. Kalau kita jujur saja ya, kalau kita kuliah, atau jangankan kuliah, yang SMK lah, atau yang pernah SMA, atau SMA dulu, yang jurusan IPA dengan jurusan IPS nih. Si IPS mengomentari si IPA. Bukan begitu Fahrenheit, rumus ini toh, Fahrenheit, Reaumur, begini-begini toh. Kan si IPA ini kan apa toh? Bisa tersinggung kan? Demikian juga si IPA menyinggung jurusan si IPS. Indonesia bukan ibu kotanya, bukan Jakarta, tapi IKN. Nah gitu. Di komentar kan itu kan IPS toh. Nah, kan bisa tersinggung kan? Nah ini sebenarnya sesuatu hal yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh si Petrus? Apa? Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya yang di mana itu? Apa hasilnya? Apakah mereka tidak tangkap apa-apa? Sebenarnya begini, dari segi waktu sebenarnya, biasanya menangkap ikan itu kapan? Malam kah atau siang? Malam hari kan? Ada suruh apa? Suruh lah begitu. Kenapa malam hari? Karena kan ikan itu kalau malam-malam kan gelap begitu, sehingga tangkapnya malam. Kalau siang itu kan, apalagi di danau kan bisa kelihatan itu orang-orang kan, sehingga malam hari. Nah, Yesus menyuruh kapan? Malam? Jelas tidak. Telah sepanjang malam. Itu berarti kalau bahasa Bataknya naking malam, naking nabudari kan begitu, nabudari. Berarti sekarang apa? Minimal pagi atau siang kan? Dari segi waktu pun juga apa yang dikatakan oleh dia masuk akal kan? Kalau dia memang secara matematis jurusan apa ya, siapa si Petrus itu apa itu komentar waktu saja nggak jelas kau Yesus. Udah salah kan begitu toh? Dari segi waktu kamu nyuruh saya menangkap ikan pada siang-siang begini, saya dapat apa kan begitu toh? Dari segi waktu. Tetap siapa mengatakan? Si Petrus mengatakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sehingga hasilnya apa? Ayat yang ke-6, dan setelah mereka menebarkan jala, ayat berapa? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga apa itu? Mereka perahu mulai berkoyak. Itu luar biasa dia. Sekalipun memang itu bukan jurusan Yesus, tapi dia berusaha untuk melakukannya. Nah, kira-kira apa yang menjadi kita kutip, kita pelajari dari sini? Kita harus belajar menerima masukan dari orang lain. Ya toh? Kan si Petrus ini berhasil menangkap ikan karena apa? Menerima masukan dari Yesus. Sekalipun itu bukan jurusan Yesus. Ya toh? Tapi dia berusaha mendengarkan masukan dari orang lain. Sekalipun dia mungkin masih kecil. Itu kadang kan kalau orang Jawa bilang, dia masih kemarin sore begitu toh. Artinya dia masih belum tahu apa-apa, belum punya pengalaman. Aku nggak usah nasihati saya, nggak usah nasihati saya. Aku belum punya pengalaman. Kadang-kadang kita yang lebih tua kan bicara begitu toh. Coba dong. Belajar dari orang kecil pun bisa. Makanya Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku. Makanya kalau kamu ingin masuk surga harus seperti anak kecil ini. Perlu juga belajar dari anak kecil. Kan begitu. Nah, jadi itu daripada firman Tuhan saat ini. Jangan menolak. Kalau ada orang kasih saran, kasih masukan, sekalipun mungkin dia hanya tamat SD, ya, sekalipun dia masih muda, sekalipun bagaimana, dia mungkin ya tidak tahu, kita pandang semacam remeh begitu. Tapi kita harus memiliki rendahan hati. Masukan dari orang lain itu harus kita dengarkan. Kalau selama itu memang bisa menolong kita untuk membangun kita. Makanya saya juga, sekalipun saya jujur saja, ya sejauh ini saya sudah S2 atau saya sedang melanjut S3. Tapi saya dari orang kecil pun saya minta masukan. Karena bagaimanapun ya saya membutuhkan dari mereka. Supaya apa? Supaya hidup saya itu bisa memahami dari perspektif orang lain.
Supaya hidup kita jangan monoton, supaya open minded tadi itu, open minded itu artinya terbuka berpikir, bisa masuk terima masukan dari orang lain, bisa minta kritikan dari orang lain, jangan langsung marah. Ya toh, jangan langsung marah. Kritikan itu memang ada yang menjatuhkan, ada yang juga yang membangkitkan kan begitu. Makanya kita harus bijak-bijak. Ini kritikannya bagaimana ini? Ya toh? Supaya apa? Supaya kita lebih lagi memahami arti kehidupan ini sehingga kita semakin hari lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kita belajar dari Simon Petrus ya. Kerendahan hati yang luar biasa sehingga apa? Akhirnya dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya yang dia hanya tamat SD, contohnya dia hanya tahu menangkap ikan, artinya dipakai Tuhan. Karena dia ketaatannya yang luar biasa, menjadi penjala manusia. Artinya penjala manusia itu penginjil, pemberita firman Tuhan. Dan kita tahu ya si Petrus itu orang besar sekarang ya. Sampai-sampai ke orang Katolik menjadikan dia menjadi orang nomor 1 paus pertama di Vatikan, di Roma. Makanya kan akhir-akhir ini kan datang paus apa tuh Franciscus toh? Nah, itu sudah paus ke berapa lah itu. Tapi awalnya dari Petrus, Vatikan Roma, kan begitu. Jadi menjadi Petrus yang menjadi orang nomor 1 daripada Katolik. Karena apa? Karena memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, intinya apa? Harus memiliki rendah hati, terima masukan dari orang lain, sekalipun itu orang kecil, sekalipun itu tak berpendidikan. Belajarlah rendah hati. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menolong kami supaya kami semakin hari semakin rendah hati. Belajar seperti Simon Petrus yang menerima masukan dari Yesus, menerima perintah dari Yesus. Sekalipun Yesus dari segi kemanusiaannya tidak memiliki jurusan itu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini bertumbuh di hati kami, supaya kami menjadi orang-orang open-minded untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan masuk selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini merupakan wujud bahwa kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan persembahan hidup Tuhan dengan mati di kayu salib untuk menebus hidup kami. Demikian juga kami mau belajar mempersembahkan hidup kami dengan berupa uang ini, dengan berupa apa yang kami miliki Tuhan. Sebagai wujud kami mempersembahkan hidup kami. Terimalah persembahan ini dan dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja GKSI Veritas ini ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berikan persembahan ini. Amin. Baik, kita akan sedikit dengarkan warta jemaat ya, pengumuman ya. Saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih, jelas ya,
Saya sebagian mungkin belum kenal saya. Saya diutus sinode kami, sinode saya mau melakukan perintisan pelayanan di Palangkaraya ini, dan kami masih 1 bulan di sini. Selama ini kita di Papua. Sana saya mengajar sebagai dosen, dan puji Tuhan saya diutus di sini untuk merintis sebuah pelayanan gereja. Dan saya bersyukur. Sebenarnya ini ibadah yang ketiga yang saya lakukan selama di sini. Yang pertama ya di kontrakan saya. Yang kedua juga di sana. Pertama itu ya cuma kami bertiga. Pertama sama istri sama anak. Yang kedua 4 orang. Istri, anak, saya sama Reoni. Yang kedua itu, yang ketiga ini puji Tuhan. Ini Tuhan percayakan. Saya berharap teman-teman sekalian bisa mendukung pelayanan di tempat ini di dalam kesibukan kita. Ya kita beribadah jam 3 sore tidak apa-apa ya. Atau ada yang mau usul. Tetap jam 3 tahu ada atau enggak apa-apa, kita demokrasi aja. Ada usulan? Kalau sudah fix itu apa ya? Enggak apa-apa. Fix ini ya. Fix ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu kerjasamanya lah bersama-sama dengan kita untuk melihat di sini dulu kita apa ya, bersama-sama beribadah sampai Tuhan izinkan kita punya gedung ya, gitu ya. Amin kan? Untuk kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan izinkan. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oh, yang berikutnya, persembahan yang telah kita berikan ini harus jelas ya. Saya mau pilih sebenarnya, bisa lah dikasih saya mandat ya untuk bendahara kita ya. Bisa ya? Dan itu pastinya bukan dari keluarga saya. Supaya jelas dan transparan. Apalagi uang itu sensitif toh. Dan jujur keluarga saya tidak akan memegang itu. Ya, saya bisa kasih mandat ya. Bisa kan? Saya mau kasih sipudan ya. Bisa kan? Dek. Hitung uangnya tanggal sekian atau tanggal 8 ini ya. Tanggal 8 bulan 5 persembahannya gini. Daftar saja ya, kasihlah sedikit. Entah kau masukkan kemana, yang penting simpanlah. Itu uang Tuhan. Dan tujuannya kita, karena kebetulan tulang kita lah, tulang kalian, kalau saya layak kita, bisa main keyboard. Bisa, jadi luar biasa, dikirim Tuhan. Jadi kita akan persiapkan untuk beli keyboard. Supaya kita lebih meriah sedikit. Begitu. Jadi kalau seandainya sudah mencukupi, baru dikabarin adek ya. Supaya kita meriah dalam pelayanan ini. Begitu. Itulah sedikit pengumuman. Jadi nanti ya adek Pudan yang akan nanti langsung hitung. Kita tidak akan urus itu. Supaya jelas transparan, begitu ya. Saya memiliki komitmen seorang hamba Tuhan tidak boleh berurusan dengan uang jemaat. Begitu. Makanya saya mendirikan usaha. Makanya kan kadang kan ya, pendeta-pendeta yang tidak memiliki usaha begitu kan jadi tergoda dengan itu kan. Kita akan berusaha menghindari itu. Berkan jemaat yang mengurus dan kita memiliki usaha sendiri. Begitu yang ingin saya katakan. Saya percaya kan dia. Jadi itu uang Tuhan yang akan kita gunakan secara khusus dulu untuk membeli nanti keyboard kita. Begitu. Jelas ya? Puji Tuhan. Itu sedikit warta atau pengumuman dari kita. Jadi saya ulangi sekali lagi jam 3. Di sini saya sedikit perkenalan ya gereja kita ini. Ini gereja pos PI. Berarti kan pos PI itu masih pos pemberitaan iman atau pemberitaan Injil. Jadi kalau di kita itu tidak langsung gereja, belum langsung gereja. Ya mungkin gereja lain mungkin langsung dikatakan gereja begitu toh. Kita belum gereja. Gereja itu minimal ada 10 KK. Sama seperti gereja-gereja lain mungkin harus ada dulu, bisa agak sedikit dewasa, bisa mencukupi begitu toh, bisa berdiri sendiri, itu baru gereja. Jadi ini masih pos PI, pos pemberitaan Injil atau pemberitaan iman. Nah, itu dari gereja mana? Gereja Kristen Setia Indonesia. Mungkin bagi kita secara mungkin orang Batak ini agak asing sebenarnya toh, tapi ini tidak asing untuk gereja lama ini. Dan ini sudah terdaftar di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Artinya dengan kita terdaftar di PGI, kita bisa mewakili pemerintah. Contohnya saya bisa ketemu dengan gubernur di sini. Karena apa? Karena kita anggota PGI, begitu. Sekalipun kita masih gereja kecil, kita sama dengan GKE, sederajat itu. Sekalipun itu gereja besar, toh ini sederajat karena kita terdaftar di PGI. Jadi saya katakan ini bukan gereja kaleng-kaleng. Ya serius, ini gereja besar.
Cuma di Palangkaraya masih kecil dia. Kalau di Sampit, di Kasongan, di Parenggian, di tempat lain di sekitar Kalteng sudah banyak. Apalagi di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, apalagi di Papua. Paling banyak itu. Di Sumatera banyak. Cuma karena kita kan konsep kita kan dari Sumatera kan belum agak belum pernah dengar toh. Tapi sebenarnya gereja ini gereja besar. Ya, ini gereja besar. Dan jemaatnya jemaat Veritas. Veritas itu apa? Kebenaran. Dari bahasa Latin. Ya, dari bahasa Latin artinya kebenaran. Nah, ini kita apa ya? Ini kan sementara waktu kita apa toh? Jam 9 kita gunakan, kita buat ini jadi jam 3 lah. Tapi nggak usah dihapuskan deh. Jam 3. Gitu. Jadi itu sedikit apa penjelasan ibadah. Kalau ada yang apa yang mau bertanya tentang ini. Jadi ini jelas ya, gereja kita ini terdaftar di secara pemerintahan, PGI dan sebagainya. Begitu ingin saya jelaskan. Nah, sedikit lagi ini aliran apa? Nah, mungkin ada bertanya begitu toh? Supaya jelas. Ini aliran Injili. Injili itu apa? Injili itu kalau sederhana begini. Enggak kaku-kaku kayak semacam Lutheran, kayak HKBP begitu ya. Atau kayak HKI itu. Tapi tidak juga seleluasa Pentakosta Karismatik. Artinya apa? Di tengah-tengah. Kita di tengah-tengah, begitu. Kita bisa bertepuk tangan. Bisa angkat tangan. Itu? Kita angkat tangan bisa. Tapi cuma kita tidak terlalu menerima bahasa roh. Yang waktu kita tidak menerima karena kita mulai konsep pemahaman yang berbeda. Kita tidak terima itu. Ya begitu. Jadi itu campuran. Jadi makanya di tengah-tengah gereja Injil itu. Masalah baptisan juga kita bisa terima dua-duanya. Contoh yang dari teman-teman yang dari karismatik atau Pentakosta, kita bisa lakukan baptis selam. Contohnya yang belum dibaptis, saya bisa membaptis itu selam. Tapi kalau ada yang berlatar belakang HKBP, kita bisa melakukan itu. Semacam baptis percik itu. Kita terima itu baptis percik. Dan nanti katekisasi baru naik CD. Kita melakukan itu. Kalau nanti ada yang teman-teman dari Pentakosta penyerahan anak. Kalau berarti beda ya penyerahan anak, beda baptisan anak. Berarti penyerahan hanya diserahkan kepada Tuhan begitu. Kita bisa lakukan semuanya itu. Dan saya sendiri sebagai pelayan Tuhan, saya sudah pendeta. Enggak PDM, enggak apa. Pendeta sama seperti ya pendeta pada umumnya. Ya. Dan saya kasih tahu biasanya kita apa kalau ada sakramen begitu loh, kita ada jubah juga, ada jubah. Tapi nggak setiap hari Minggu juga dipakai begini. Ya, karena panas juga kan begitu. Jadi paling kalau ada sakramen pernikahan, perjamuan kudus atau baptisan atau pemberkatan nikah. Dan kita sudah bisa melayani pemberkatan nikah. Kalau ada yang mau menikah. Begitu ya. Oke, itu bisa. Jadi mungkin ya tahu yang mau menikah. Gitu. Nah, itu sedikit ya supaya karena kan teman-teman sekalian kan masih perdana kan. Jadi saya jelaskan gereja kita ini terdaftar di PGI. Jadi tidak ada lagi bilang gereja apa, karena kalian dengar kadang ya gereja apa itu GKSI, Gereja Kristen Setia, terdaftar di PGI dan kita anggota ke-64, cek aja di Google anggota PGI, kita ada nomor 64 ya begitu, jelas kok kita itu transparan semua begitu ya, jangan lagi ada yang bertanya-tanya tentang ini. Jadi ini aliran Injili di tengah-tengah antara yang HKBP itu dengan yang Pentakosta itu, supaya jelas begitu ya. Baik, jelas ya. Kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sudah beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah
yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami di perjalanan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan di lain waktu, minggu depan, kembalikan kami bersama-sama beribadah di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.